Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, ada Tina Renita, selaku Ketua Kelompok dengan nomor induk mahasiswa H0122355. Selanjutnya, ada Andi Edista Amalia dengan nomor induk mahasiswa H0122521. Lalu yang berikutnya, ada Nurfalik dengan nomor induk mahasiswa H0122513. Dan yang terakhir, ada Debbie Asrianti dengan nomor induk mahasiswa H0122505. Baiklah, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan materi dengan judul globalisasi. Baiklah, kami akan mempresentasikan materi kami, yaitu globalisasi dan perubahan sosial budaya. Yang pertama adalah globalisasi. Zaman sekarang ini serba mudah, hal-hal yang jauh terasa lebih dekat, mudah dan cepat untuk dilakukan. Mulai dari belanja, nonton film, belajar, video call dengan keluarga yang jauh, dan masih banyak lagi. Ini semua dikarenakan teknologi. Ya, teknologi tidak hanya mempersempit ruang, tetapi juga waktu. Globalisasi yang tanpa disadari telah merubah kehidupan kita. Jika berbicara tentang globalisasi, sepertinya kata-kata ini sudah sering kita dengar dan dibahas oleh banyak orang. Ya, tapi kita coba uraikan. What is globalization? Nah, istilah globalisasi berasal dari kata globe yang berarti bola dunia. Nah, dari kata globe itulah muncul kata globalisasi, artinya proses mendunia atau menuju satu dunia, yaitu proses mendunianya suatu hal sehingga batas antara negara menjadi hilang. Globalisasi didukung oleh berbagai faktor seperti perkembangan teknologi, transportasi, ilmu pengetahuan, telekomunikasi, dan sebagainya, yang kemudian berpengaruh pada perubahan di berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat. Contohnya, setiap orang biasa pergi kemanapun dengan cepat dan mudah menggunakan transportasi. Orang-orang pertama kali menggunakan istilah globalisasi adalah Theodore Levitt tahun 1985. Tahukah teman-teman apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya globalisasi? Faktornya adalah yang pertama, karena adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, adanya pasar bebas. Yang ketiga, adanya migrasi penduduk. Dan yang keempat adalah adanya transportasi pers. Kemudian kita masuk pada perubahan budaya. Perubahan sosial adalah bagian dari perubahan kebudayaan. Perubahan dalam kebudayaan mencakup kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, dan filsafat. Adapun bentuk dari perubahan sosial budaya. Yang pertama, perubahan sosial lambat atau evolusi adalah perubahan sosial yang memerlukan waktu lama dan diikuti oleh rentetan perubahan kecil yang terjadi secara lambat. Revolusi adalah perubahan sosial yang berlangsung dalam waktu yang cepat dan hal-hal mendasar dalam masyarakat ikut mengalami perubahan. Kemudian yang kedua adalah perubahan yang pengaruhnya kecil. Artinya perubahan tersebut hanya dianut oleh sebagian kecil orang yang menyukainya, sehingga perubahan ini tidak membawa pengaruh berarti bagi bagian besar masyarakat. Perubahan yang pengaruhnya besar adalah perubahan yang membawa perubahan
sendi-sendi kehidupan dalam suatu masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah industrialisasi, merupakan proses perubahan sosial ekonomi yang mengubah sistem mata pencaharian masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Perubahan yang direncanakan merupakan perubahan yang memang diinginkan dan dikehendaki oleh masyarakat atau pihak yang menginginkan perubahan. Perubahan sosial budaya yang tidak direncanakan adalah perubahan yang terjadi di luar jangkauan pengawasan masyarakat. Contohnya adalah bencana alam seperti gunung meletus, gempa bumi, banjir, dan sebagainya akan membawa perubahan bagi masyarakat yang mengalaminya. Dampak negatif globalisasi. Dampak negatif globalisasi ini terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, Westernisasi adalah suatu perbuatan seseorang yang mulai kehilangan nasionalisme dengan meniru atau melakukan aktivitas kebarat-baratan. Contoh, gaya hidup yang bermewah-mewahan atau pergi di tempat hiburan malam. Kedua, demoralisasi. Demoralisasi atau dekadensi moral adalah menurunnya atau merosotnya akhlak atau moral seseorang. Contohnya seperti pencurian dan pembunuhan. 3. Adanya kesenjangan sosial ekonomi. Kesenjangan sosial ekonomi adalah perbedaan yang tajam antara satu kelompok lain dan dalam bidang sosial dan ekonomi. Contohnya, di suatu pihak berkembang golongan masyarakat kaya dan serba mewah, di sisi lain berkembang golongan masyarakat yang bawah garis kemiskinan. Keempat, selanjutnya ada kenakalan remaja. Hal ini sebagai bentuk dari makin memudarnya nilai budaya bangsa yang dimiliki oleh remaja. Dan yang terakhir, individualisme, yang semakin tingginya yaitu sebuah perilaku yang mementingkan diri sendiri dan tidak mau tahu urusan atau kepentingan orang lain. Banyak sikap individualisme yang berkembang di sekitar kita, diantaranya menggunakan handphone tanpa memperhatikan keadaan sekitar. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian, faktor penyebab terjadinya perubahan sosial budaya. Pertama, bertambahnya atau berkurangnya penduduk. Kepadatan penduduk Indonesia tidak merata. Contohnya yang ada di Pulau Jawa, merupakan pulau yang mempunyai kepadatan penduduk yang paling tinggi, dikarenakan Pulau Jawa menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian negara, sehingga banyak penduduk yang tertarik untuk tinggal di wilayah ini. Semakin besar jumlah penduduk, semakin banyak permasalahan yang dihadapi suatu daerah. Misalnya, suatu kota mengalami peningkatan yang besar dikarenakan urbanisasi. Pertambahan ini mempengaruhi jumlah lahan yang ditempati, sarana dan prasarana yang dibutuhkan, sehingga terjadi perubahan sosial budaya di kota tersebut. Kemudian, adanya penemuan baru. Penemuan baru membawa perubahan sosial budaya dalam kehidupan. Contohnya, listrik yang ditemukan oleh Michel Faraday pada tahun 1821, yang dimana dunia mengalami banyak perubahan termasuk rangkaian penemuan sesudahnya. Kombinasi pengetahuan dan penemuan listrik banyak tercipta seperti alat penghasil tenaga listrik, alat yang dapat menyalurkan listrik seperti setrika, kompor, alat masak. Kemudian, adanya konflik. Pertentangan atau konflik dapat terjadi antara individu dan individu, antara kelompok dan kelompok, atau antara individu dan kelompok. Penyebab terjadinya konflik yaitu adanya perbedaan kepentingan, pendapat, kebudayaan, dan atau antar individu. Selanjutnya, terjadinya pemberontakan atau revolusi. Pemberontakan atau revolusi menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya.
Contohnya, ketika Indonesia mencapai kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian kita masuk pada bentuk-bentuk globalisasi. Yang pertama ada globalisasi di bidang iptek. Kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek menjadi kekuatan utama dalam mempercepat terjadinya globalisasi. Globalisasi dalam bidang iptek bisa berbentuk informasi, pengetahuan, teknologi, dan komputerisasi yang menyebar ke seluruh belahan dunia. Kemajuan dalam bidang iptek menjadikan interaksi antar manusia dengan manusia lain lebih mudah dan seakan-akan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dengan berbagai perangkat elektronik dan pengetahuan, seseorang bisa dengan mudah menjalin hubungan meski terpisah oleh jarak dan waktu. Kemudahan akses informasi di era globalisasi juga bermanfaat dalam bidang pendidikan. Seseorang bisa mencari informasi tentang apapun berkaitan dengan materi pembelajaran. Hal itu berarti dengan adanya teknologi, seseorang bisa dengan mudah mengakses informasi maupun pengetahuan umum yang ada di seluruh belahan dunia. Yang kedua ada globalisasi di bidang ekonomi. Satu di antara contoh globalisasi dalam bidang ekonomi ialah mudahnya melakukan transaksi dan jual beli tanpa pergi ke toko. Secara umum, globalisasi dalam bidang ekonomi merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan di seluruh dunia. Hal tersebut menjadi satu kesatuan pasar secara bebas dan terbuka tanpa adanya batas teritorial negara. Kerjasama dalam bidang ekonomi antar negara juga menyatukan negara-negara yang termasuk organisasi internasional.